Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, masih dengan tema yang sama yaitu refleksi di Tahun Baru Islam. Masih juga bersama dengan Bapak Ustadz Farhan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Kita bisa lanjut saja ya Pak Ustadz, tadi terkait amalan apa saja yang dilakukan menyambut bulan Muharram ini. Baik, karena bulan ini bulan mulia, bulan Muharram ini kan juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang populer dalam catatan sejarah kan, yang itu juga harusnya membuat kita bersemangat. Kenapa bulan ini tidak diposisikan sebagai bulan biasa, tapi bulan yang memang kita pengen sih ketika sudah berganti tahun, masuk bulan Muharram, kita juga produktif dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dalam berbagai tulisan misalkan bahwa di bulan Muharram ini Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Dari kobaran api. Karena Allah ridho ya. Ibrahim dakwah tauhid kepada orang tuanya, kepada Raja Namrud dan masyarakat saat itu. Itulah cerdas Nabi Ibrahim itu, mengajarkan sesuatu. Kadang kepada orang-orang yang ngeyel itu ya begitu, harus diberikan sesuatu yang semakin menunjukkan kebodohannya. Kan di saat Ibrahim dituduh dia menghancurkan berhala, dia tinggal balikan saja. Itu loh berhala yang paling gede itu yang merusak, yang menghancurkan yang kecil-kecil. Kalau mereka menjawab, gimana mau merusak dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau nggak bisa ngapa-ngapain kok disembah. Nah, kan gitu cara Ibrahim menundukkan. Ya, ini karena tetap ngeyel, emosi ya, tidak mau menerima kebenaran, Ibrahim dibakar. Itu terjadi oleh haram. Tapi Allah ridho, Allah katakan, ya nar kuni barda wassalam ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, berikanlah rasa aman kepada Ibrahim. Aman, nggak ada masalah Ibrahim, tenang-tenang saja dia. Jadi begitu Ibu, kalau Allah ridho itu selesai urusan kita. Nah, tinggal bagaimana kita mendapatkan ridho Allah. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bagian untuk libtigha'i mardhatihi, dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah. Kita bekerja, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, sebagai hambanya. Yang kita cari itu ya ridho Allah. Nah, makanya ketika Allah berikan kesempatan kita untuk produktif dan kebaikan-kebaikan, termasuk bulan yang sudah diberikan, tahun yang dilewatkan, adakah semakin baik hidup kita? Kita menyadari kita banyak salah, ya harusnya diakui. Kita menyadari kita banyak dosa, ya harusnya minta ampun. Bukan merasa nyaman dengan dosa, merasa tidak berdosa dengan dosa. Dosa itu satu keburukan. Tapi merasa tidak berdosa dengan dosa sementara dia berdosa lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Baik dari dosa itu sendiri. Ya kan? Jadi sudah jelas-jelas dosa tapi dia nggak merasa berdosa. Tidak mengakui dosa. Iya, watados itu namanya. Wajib-wajib tanpa dosa. Padahal dia berdosa. Ya apa contoh? Ya banyak lah, kita sudah paham tuh. Ya, misalnya kalau kita bicara kasus-kasus yang terjadi, kalau sudah berkaitan dengan hukum negara yang bermasalah, ditarik dalam hukum agama pasti juga dia berdosa. Kalau nggak bermasalah, nggak ada mungkin dia harus begini, harus begitu. Ya misalkan mencuri itu masuk penjara. Berarti kan secara hukum negara dia salah. Hukum Islamnya juga salah, ada dosanya. Ada dosanya. Berzina, salah. Asusila, salah. Makanya ada hukumnya. Di negara, hukum agama juga ada. Nah artinya kita manusia berpotensi sama tuh. Semua kita punya potensi yang serupa. Tinggal potensi itu diambil atau dihindari. Kalau yang baik kita ambil, yang buruk kita hindari. Nah, dengan bersyukur kepada Allah atas karunia hidup, masih dikasih kesehatan sampai akhir tahun ini, sampai tahun 1445 Hijriah, masuk 1446 Hijriah. Ya kalau bulan Masehnya kan baru di pertengahan tahun, masih Juli. Masih lama ke Desember, ya. Tapi kan kita ini bulan tuh terus. Nanti tahun depan bergeser lagi di Juni. Nanti bergeser lagi di pertengahan Juni, awal Juni ke Mei. Karena dia putar terus. Sehingga tahun baru Islam itu tidak selamanya sama seperti tahun Masehi yang tetap Desembernya bisa dihitung. Kita enggak. Apalagi sekarang itu kan terasa orang tua. Setelah Lebaran,
lalu Idul Adha, Lebaran masuk haji. sekolah. Jadi uang tuh habis semua katanya untuk kebutuhan. Karena kebutuhan mepet semua kan. Selamanya enggak. Nah, jadi ibu-ibu semua, yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan-bulan ini adalah memperbanyak sedekah. Ya, berbagi ya, berbaik sedekah. Sedekah itu kalau dalam kajian yang sering disampaikan di beberapa kesempatan, siapapun pematerinya, tidak mungkin melepas dari satu hikmah. Sedekah itu satu bisa menghindarkan kita dari bala. Ya. Jadi kalau kita banyak bersedekah, salah satu hikmah itu bisa menjauhkan kita dari bala bencana. Misal ada kecelakaan nih, bisa saja yang lain dapat luka berat, kita cuma luka ringan, ya. Atau ada banjir nih, rumah orang habis semua, tsunami, kita lewat, bisa saja. Atau mungkin kita punya hajat, selama ini nggak pernah dapat, padahal sudah usaha ini, usaha itu, mungkin ada yang belum nih, coba sedekah. Nah, jadi ini kan juga sedekah nih, memang dia ada yang sedekah sunnah, itu artinya yang biasa kita. Ada sedekah wajib dalam arti bahasa lain zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat mal itu sedekah wajib. Yang sedekah sunnah semua kebaikan, apa saja. Hatta sekedar memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan. Itu yang sedekah nilainya. Datang orang ke rumah, Bu, saya ini mau ada masalah, anak saya bla bla. Kita kasih apa? Kita kasih nasihat atau kita kasih pandangan, itu ya sedekah. Apalagi memang bisa meringankan kesedihan orang lain. Orang nggak bisa makan, bisa jadi makan. Orang yang nggak bisa pergi, bisa dia pergi. Mau kemana, Bu? Anak saya sakit. Tulang, ini hujan. Bu, pakai mobil saya saja. Itu sedekah juga nilainya. Bahkan ketika yang kita bantu sehat, itu kan dapat. Tidak mungkin, Bu, kebaikan itu tidak berbalik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan pasti berbuat kebaikan, pun keburukan akan berbuah keburukan. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.